sampai istilahnya sampai apa ya, mengawini, menikahi di daerah yang mereka datangi untuk berdakwah, datangi mereka untuk menyampaikan risalah agama, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu senang silaturahmi, datang dari tempat satu ke tempat yang lain, dari daerah satu ke daerah yang lain. Idza wasalu arhamahum, aniku mereka dengan bersilaturahmi itu berharap dagangannya laku, dagangannya tambah besar, dagangannya tambah laris, dengan cara yaitu diantaranya sambung silaturahmi, menyambung tali persaudaraan, entah itu istilahnya saudara kandung atau saudara teman-teman seperjuangan di pesantren, perjuangan di partai, perjuangan apapun. Lah ini, jangan sampai kita ini menjadi orang kadang-kadang ya malas silaturahmi dan juga merasa terganggu kalau didatangi tamu. Ini ada, Pak. Padahal rumah di antara rumah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya rumah yang sering kedatangan tamu, Pak. Ya, itu pernah diceritakan oleh sahabat Nabi, saya lupa namanya, senang sekali bahasanya kedatangan tamu itu. Kalau kedatangan tamu istilahnya nggak main-main, dihormat, dijamu dengan bisa istilah berlebihan, wis sampai bojone kon masak. Saking kesele bojo, katakanlah suruh masak, suruh hormat, akhirnya istrinya ini datang ke beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pegele, Pak. Masak maneh bendino direpotno karo tamu, bendino direpotno karo dayo. Nggih. Akhirnya apa? Wadul, ada apa? Apa perlunya? Apa maksudnya datang kemari? Akhirnya istri sahabat ini bercerita, ya Rasulullah, suami saya itu senangnya dengan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Sampai saya ini capek, suruh masak, suruh bikinkan kopi, suruh bikinkan, ya mengeluarkan hidangan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Jawab beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, kalau begitu saya besok mau ke sana. Kalau suamimu memang gemar dengan datangnya atau banyaknya datang tamu itu, waduh, istri sahabat ini maunya, ya maaf, ngamuk-ngamuk atau bagaimana. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sudah kalau begitu saya besok mau ke sana, akhirnya girang, Pak, seneng, gembira. Waduh, ini enggak main-main yang datang ini
utusan Allah, Muhammad Habibullah, Muhammad kekasih Allah. Ya siap. Ya Rasul, nggih monggo jam pinten, jam berapa? Saya siapkan. Saya pokoknya akhirnya apa? Datang sungguhan pas waktu jam yang telah ditentukan. Kanjeng Nabi datang ke sahabat itu, datang ke rumahnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormat, dijamu, dipersilakan makan, dimasak no. Le Surabaya dimasak na pitik. Tangoten. Sama Zuki nggih. Nggih. Le wong Jawa dipasakno gereh. Iwak asin, iwak klothok. Wis ya bahasanya sesuai dengan kesukaannya. Dimasakkan, diberi minuman. Setelah itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamit, Pak. Pamit istidzan, kipun kula ngatur cekap, mohon maaf, pamit mau pulang dulu. Saya kira sudah waktunya, sudah lama saya tadi ngomong-ngomong dan lain sebagainya. Akhirnya ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar, istrinya sahabat tadi mengiringi Kanjeng Nabi keluar dari rumah itu. Ketika Kanjeng Nabi keluar, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamitan, istrinya sahabat tadi melihat di belakang Kanjeng Nabi itu, maaf, banyak binatang buas, banyak hewan-hewan yang menakutkan, banyak kotoran. Akhirnya istrinya sahabat ini tadi bertanya-tanya, ada apa gerangan kejadian seperti ini? Akhirnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, itulah manfaatnya kehadiran seorang, itulah manfaatnya kedatangan seorang tamu. Apa? Tamu itu datang membawa berkah. Tamu itu datang membawa rahmat Allah, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pulang, membawa dosanya sahibul bait, melebur dosanya tuan rumah. Sebagian keterangan, dosa itu dibuang ke dalam lautan. Loh ini, Pak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita ini mari jangan sampai kita juga terkesan ada sebagian saudara-saudara kita itu, maaf, ada yang bilang, oh repot, ini kedatangan kiai, silaturahmi nang kiai, yo kelangan, ketekan kiai, yo kelangan. Paham Pak Marzuki nggih? Nggih Mas Fakih, itu ada. Teman-teman kita itu cerita seperti itu. Mestinya kita sebagai santri, bahasa santri secara umum artinya orang yang beragama, bukan berarti kita sebagai santri yang di pondok, tidak. Artinya seorang santri orang yang beragama. Alhamdulillah, kita nggak sempat silaturahmi kepada para kiai, kita nggak sempat silaturahmi kepada para masyayikh,
Kita belum sempat silaturahmi kepada guru kita, orang yang kita kenal. Ketika mereka datang, mestinya kita mengucapkan alhamdulillah. Iya, kiainya datang ke kita. Gila, kiainya mulai disangoni, gak masalah, Pak. Yaitu tadi, jarene wong, apa yang tadi saya ceritakan, sowan nang kiai yo kelangan, ketekan kiai yo kelangan, iku dul kepok iku, Pak. Ini bahaya sekali. Bahkan maaf, ada yang cerita kepada saya langsung. Enggak, Mas Saputra ya. Cerita kepada saya, Mas Fakih. Apa? Saya itu ustadz memang di rumah. Dulu masih banyak uang ribuan kertas. Itu saya istilahnya lipat 10.000. Ada, Pak. Uang 10.000 itu saya simpan. Saya siapkan. Maaf, Pak, ini sangat, kalau saya mengatakan gak tahu sangat keji atau bagaimana. Kalau ada kiai datang ke rumah saya, 5 bendel uang 1.000-an saja, berarti isinya 50. Itu sudah dianggap tebal. Loh iya. Loh itu ada yang cerita pada saya. Ini bukan main-main cerita ini. Jadi dalam hatinya itu nggak ada rasa ikhlas. Nggak ada rasa senang, maaf. Secara umum saya bisa sodako kepada orang lah, apalagi yang diberi sodako adalah orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak menyebut kiai, saya tidak menyebut ulama, saya tidak menyebut habaib, para sadat, tidak. Saya bisa sodako kepada orang yang ahli ibadah pun alhamdulillah. Lu kok malah direkayasa, duit ewonan, apa Mas Saputra? Dibendeli 10.000, terus dadekno sito isine 5 berarti 50, dikekno nang dayoe. Tapi niatnya bukan niat opo-opo, tapi niat yaniku ketoke akeh padahal isine Masya Allah. Loh iya ini, Pak. Orang yang seperti ini nanti di akhirat, wa makaru wa makarullah wallahu khairul. Jangan sampai, Pak. Kita itu barangkali cerita seperti itu bolehlah. Saya Ustadz, uang 1.000-an saya bungkus, saya cepret 10.000, saya sediakan kepada orang yang mampir kepada saya, guru yang mau mampir kepada saya, teman yang mau mampir kepada saya. Alhamdulillah Ustadz, sekalipun sedikit saya bisa memberi. Cuma saya memberinya uang 1.000-an Ustadz. Kalau saya uang 1.000 saya kasihkan mungkin gak ada atau kurang manfaat. Tapi kalau dikumpulkan mungkin bisa menjadi lebih Nah, kalau alasannya seperti itu lumayan, Pak. Itu enggak ya. Wis Ustad duit sewunan tak kumpulno 10.000, berarti kalau 5 bendel 50.000 wis ketoke akeh padahal isine lah. Ini Pak, Masya Allah. Para hadirin jamaah Masjid Baitul Ilmin rahimakumullah, jangan seperti itu. Itu akhlak jangan ditiru. Itu akhlak jangan kita ikuti. Itu perbuatan jangan sampai melekat pada diri kita masing-masing. Ucapkanlah, sampaikanlah. Kalau memang gak ada ya bilang aja gak ada. Kalau memang mereka minta,
Saya yakin mereka nggak akan minta-minta, Pak. Enggak. Ya kalau kita punya sodako sesuai dengan kemampuan. Apa yang tadi saya katakan, saya tidak sempat, saya nggak bisa silaturahmi kepada mereka. Sudahlah, bahasa Jawane minongko gantine ongkosnya mereka, saya enggak, Pak. Kedatangan tamu itu sudah mendapatkan berkah dari Allah. Kedatangan tamu itu kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Kita mau sodakoh, Masya Allah. Cuma ya itu tadi, wis kadung jiwanya jiwa petinju. Walaupun kaya, ya embo, Pak. Enggak. Makanya orang sodakoh itu jangan dilihat dari kaya atau miskinnya. Walaupun orang itu miskin, tapi kalau jiwanya jiwa orang kaya yang loman tetap sodako, Pak. Yaitu sesuai dengan kemampuan. Walaupun orang kaya, tapi jiwanya jiwa miskin, ya iku wis. Jare Mas Faki tangane gegemae, kaya kepiting. Ono wong nemplek langsung di apa? Napa maksudnya? Kepiting niku lho, nek ditempleki capite dikapakno sampean. Dicokot, dicatek, dicepit. Iya. Artinya apa? Ketika kita mampir ke orang yang katakanlah bakhil, wis, Pak. Wis dirasani, diceritani sing enggak. Apa maneh tamune wong melarat. Mertamu ning wong sugih, jelas Pak Marzuki dikira golek, bu golek utangan, bu golek sumbangan, bu golek bantuan. Nauzubillah min dzalik. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitul Ilmin rahimakumullah. Terusanipun keterangan wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahmin. Lah ini, Pak, ini bahasanya malah lebih luas. Allah la tanzilu ala qaumin, tidak akan datang rahmatnya Allah, tidak akan turun rahmatnya Allah pada satu kaum fihim qati'ur rahmin, di mana di dalam kelompok kaum itu ada orang yaitu sukanya memutus tali persaudara. Qati'ur rahmin, Pak. Bahasane ya kampungnya kurang barokah, kampungnya gersang, kampungnya jauh ilahi, kampungnya jauh dari pancaran-pancaran rahmat dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah sangat takut sekali, Pak. Iya, ini bahasa la tanzilu ala qaumin, rahmat Allah tidak akan diturunkan pada satu kaum fihim qati'ur rahmin. Memahami yang lebih dalam lagi, ada keterangan rumah. Rumah itu tidak akan dimasuki malaikat rahmatnya Allah kalau ahli atau keluarga yang ada di dalam rumah itu yaitu adalah suka memutus tali persaudaraan. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Apalagi kita juga jangan suka mengikuti bahasa masyarakat. Yo sakjane sing teko nang aku ki dulur nom. Lah ngoten nggih. Nggih, ada peribasan seperti itu. Sing teko nang aku ya sakjane adikku. Wong aku dulur tuwa.
Ya bolehlah punya pemahaman seperti itu. Kita mari kaji bersama, mari kita pahami bersama, mari kita berangan-angan. Iya le adike duwe biaya, iya le adike podo sugiye. Iya kalau saudara kita punya ongkos. Tapi kalau sudah jenjang ekonominya jauh jomplang, kakake sugih, adike melarat. Masya Allah, arepe dolen nang cacake wedi banget, Pak. Adik cacake apa kereng, apa kentus, apa nggih, Pak. Ya sudah, adiknya ini takut. Yang nggak pernah ngebel sekarang ada HP, Rene dek main apa? Hanya takut. Bahkan main ke rumahnya orang kaya itu memang takut sekali, Pak. Nggih, sampai ndelok endah. Wong sugih niku Pak, catnya itu mahal. Cat yang bertahun-tahun nggak akan rusak. Nomor 2, rumahnya orang kaya itu potnya saja. Apa pot itu? Ya wadah bunga, wadah tanaman, itu satu pot sekian juta. Itu terjadi, Pak. Apa? Ketika saudaranya datang, familinya datang, cucunya datang, ponakannya datang, gembira. Tapi suatu saat tuan rumah ini catnya dikotori oleh anaknya si tamu. Rumahnya digaris red, kayak dulinan. Potnya yang seharga 1,5 juta dibanting, diguling pecah. Akhirnya sing tuan rumah ngomel, iki cat iki larang iki merek apa coba? Yang sekian lama merek apa Pak Ibrahim? Cat sing suwe gak tuman bulak niku. Nggih, blus. Ngedrop lagi. Dari catnya itu walaupun 2 tahun gak akan bulak, gak akan, tetap kelihatan. Biasanya menara itu Pak, dicat seperti itu biar lama dengan sinar matahari, sinarnya panas yang begitu kuat, tetap kelihatan bagus. Lah iya, karena saudaranya datang ini seakan-akan merusak apa yang ada di dalam rumahnya, kan tidak membawa barokah tapi membawa malah petaka. Sampai tuan rumah nggak sungkan-sungkan, aduh rek, pot ini harganya sekian, pot iki larang 1,5 juta, 2 juta, lah kok pecah no, diguli. Allah, iki cat, Masya Allah Pak. Akhirnya apa Pak? Adike, ponaane yang asalnya datang itu nyampe ke saudaranya, merasa senang ketemu dengan saudara. Ketika anaknya menjatuhkan, merusak, sampai tuan rumah itu bilang seperti itu, rasanya adik ini langsung drop Pak. Aduh ya Allah, memang gak ngomong Pak, memang gak terucap. Akhirnya Pak, seakan-akan wis aku gak akan balik maneh. Na'udzubillah min lu itu lu Pak. Ini yang terjadi saat sekarang. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi, dalam bab silaturahmi ini, kalau pemahaman saya nggak usah ada istilah aku lebih tua kono dulur nom. Saya punya pemahaman mana yang lebih atau mana yang punya kesempatan. Iya, mana yang punya kesempatan ya. Tapi lek nuruti kapan ada kesempatan, ono sempat obat Mas Putra. Yo repot terus. Lho Mas Paki sih gak nyambut gawe yo gak ono sempate duli nang aku. Padahal wis 10 tahun kenal iki.
Ya contoh aja ini Mas Fakih. Contoh aja ini. Lah iya. Kemana? Padahal saya sudah sering kesini nih. Maaf contoh guyonan karena Mas Fakih. Iya. Artinya apa? Alasannya kan gitu. Kita itu kepada saudara demikian. Makanya sekarang di WA atau di HP itu ada anak dengan orang tuanya, cucu dengan gak enak belas le diceritano. Gak apa-apa le, wonge gak mule, sing penting udul kepok iku. Ya Allah, pun hadirin. Nggih, siap. Nggih. Gampang Mas Fakih, nggih. Pokok ono unen-unen tak golekno temen. Siap-siap nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi mari kita ini diantaranya gemar bersilaturahmi. Makanya ada kiai di Surabaya itu Pak, silaturahminya Masya Allah, nggak saya sebut namanya. Silaturahmi kemana-mana, menolong para duafa, termasuk para ustadz diangkat derajatnya. Jadi beliau itu prinsipnya cuma satu, khairun nas anfa'uhum linnas, itu aja. Jadi apa yang bisa diberikan manfaat kepada orang lain, dari semuanya, tenaganya, pikirannya, bahkan hartanya. Ngutangi wong-wong, ngutangi dulur-dulur, kadang-kadang sing dutangi lu gak ngerti Pak, yo gak nyaur-nyaur. Masya Allah, yang gak saya sebutkan siapa beliau. Lah itu loh Pak. Para hadirin, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, sekarang kita puasa sudah masuk hari yang ke 9. Iya, sekarang 18 masuk ke 19. Ya, mudah-mudahan dengan barokahnya majelis taklim ini, yang namanya corona cepat selesai, cepat hilang, cepat sirna, kita kembali seperti semula dan fi aunillah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم خمسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة
لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.